Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini bersama-sama kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, doa-doa kami, bahkan ketika firman-Mu diberitakan Tuhan. Maka kehadiran-Mu mencengkeram setiap daripada kami. Dimanapun kami berada, ketika kami mendengar firman-Mu diberitakan Tuhan, maka hadirat-Mu akan menjamah setiap pribadi, akan mengubahkan setiap kehidupan, akan melindungi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bersama di dalam renungan ibadah online. Tentunya melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Kita akan membahas pada hari ini mengenai khotbah di bukit. Sudah masuk ke bagian kelima, saudaraku, yaitu kita akan melihat poin di mana orang yang bermurah hati akan mendapat kemurahan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama membaca ya. Mulai dari ayat 1, Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita masuk ke poin di mana di Matius 5 ayat 7 yang mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita melihat apa yang dimaksud dengan murah hati. Ada 3 bagian yang kita akan teliti. Adalah pertama, murah hati itu berarti kita punya belas kasihan terhadap sesama kita. Kita harus mau mengampuni. Dan ketiga, kita murah karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita akan ambil satu perikop mengenai orang Samaria yang baik hati. Ketika itu orang Farisi ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kekal? Mereka bertanya hal seperti itu. Maka Tuhan mengatakan, hukum utama daripada kitab suci yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Lalu orang Farisi itu tanya, yang dimaksud dengan sesama itu bagaimana Tuhan? Maka kita masuk di Lukas 10 mulai ayat 30 ya, kita baca. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sangat menarik saudaraku, karena ini perumpamaan yang sangat terkenal sekali mengenai orang Samaria yang baik hati. Kita semua tahu pada zaman Yahudi, pada ketika Tuhan Yesus mengajar, itu ada kasta-kasta di dalam masyarakat Yahudi. Mereka menganggap orang Samaria itu adalah bangsa kafir yang campuran, tidak murni Yahudi tapi campuran dengan bangsa lainnya, sehingga mereka dianggap bangsa kelas 2. Bukan seperti orang Yahudi yang pada umumnya dihargai, tapi mereka dianggap bangsa yang kelasnya di bawahnya orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak akan mau untuk kumpul dengan mereka. Duduk satu meja pun mereka tidak mau, karena dianggap orang rendahan, orang kafir. Sehingga ketika kita melihat perumpamaan itu, kita lihat bahwa ada beberapa orang ya, satu orang Samaria, yang lainnya adalah seorang imam dan seorang Lewi. Kita tahu seorang imam adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan di bait Allah, sedangkan Lewi adalah keturunan daripada suku Israel yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat terpandang dari orang-orang Yahudi. Mereka termasuk orang-orang yang dihargai, dihormati, bahkan mempunyai status yang cukup tinggi. Tapi kita lihat bahwa mereka tidak mau menolong orang yang sedang dirampok. Padahal kita tahu bahwa orang yang sedang dirampok itu adalah orang Yahudi. Tapi mereka tetap tidak mau menolong, ya. Tetapi orang Samaria yang dianggap sebagai kasta kedua atau orang yang kastanya di bawah orang Yahudi, itu yang mau menolong. Bahkan kalau kita teliti dengan lebih detail, itu terlihat sekali bahwa orang Samaria ini tidak mengharapkan untuk dibalas. Jadi dia memang hanya tergerak hatinya dengan belas kasihan dan dia mau menolong. Bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi dia bahkan meninggalkan uang untuk supaya pemilik penginapan itu bisa merawat orang Yahudi yang dirampok itu. Dan otomatis dia tidak mengharapkan untuk dibalas atau dibayar kembali. Nah, ini yang dikatakan Tuhan, semua daripada kita harus melakukannya untuk kita supaya bisa hidup kekal. Jadi bukan karena siapakah kita, status kita sebagai orang Lewi ataupun sebagai pendeta ataupun sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tetapi apa yang kita perbuat itu yang sangat penting untuk kita bisa hidup kekal. Itu yang Tuhan Yesus tekankan dalam perumpamaan orang Samaria ini. Jadi meskipun banyak orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan mengajar di bukit. Banyak mungkin orang Farisi, ahli Taurat yang memang sengaja ingin mendengarkan dan sengaja ingin memprovokasi. Mereka menganggap bahwa diri mereka suci, mereka menganggap bahwa diri mereka adalah bangsa pilihan. Tapi ketika mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak punya kemurahan hati, tidak mau melakukan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada sesama mereka. Maka kata Tuhan, bukan orang-orang seperti itu yang bisa hidup kekal di kerajaan surga. Tapi orang-orang yang mau melakukan meskipun mereka bukan orang Yahudi. Karena sebetulnya kalau kita teliti ketika Tuhan Yesus sedang mengajar selama 3,5 tahun. Dan rute-rute yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu adalah rute-rute di mana banyak sekali bangsa kafir. Jadi bukan cuma semata-mata bangsa Yahudi yang Tuhan ajak untuk bertobat
karena kerajaan surga sudah dekat. Tapi Tuhan Yesus memang mengajar banyak sekali kepada orang-orang yang kafir dari rute-rute pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan ingin menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya pada bangsa Israel, bukan hanya pada bangsa yang dipilih secara di perjanjian lama, secara bangsa, secara kita tahu bahwa bangsa Israel, orang Yahudi dipilih oleh Tuhan. Tetapi orang yang mau melakukan itu yang bisa menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kemurahan, orang yang murah hatinya adalah orang yang punya belas kasihan kepada sesama. Orang yang seperti di perumpamaan Matius 25 pada zaman akhir, ketika Tuhan memisahkan antara kambing dengan domba, di mana yang domba itu memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian, mengunjungi orang-orang di penjara, dan Tuhan mengatakan mereka akan menerima bagian mereka di sorga. Karena mereka telah memberi makan kepada Tuhan Yesus, karena mereka telah memberi minum kepada Tuhan Yesus, karena mereka telah memberi tumpangan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tanya, kapankah Tuhan kita memberikan tumpangan itu? Kapankah Tuhan kita memberikan makan kepada Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan, ketika engkau melakukan kepada mereka yang membutuhkan, maka engkau melakukan kepada aku, kata Tuhan. Jadi orang Samaria ini membantu, menolong tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan. Bahkan secara manusia, dia ketika dia melihat orang Yahudi, dia merasa dia di nomor duakan, di kelas duakan. Karena orang Yahudi cenderung menganggap rendah orang Samaria. Tetapi meskipun begitu, ketika dia melihat bahwa orang Yahudi itu butuh untuk ditolong, maka dia dengan murah hati dia mau menolong tanpa mengharapkan balasan sama sekali. Itu adalah tindakan atau sesuatu yang Tuhan katakan bisa menikmati kehidupan kekal di kerajaan surga. Orang yang punya belas kasihan terhadap sesama. Orang yang mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu adalah yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita harus murah hati. Karena apa? Karena kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan kita kalau lihat di perumpamaan yang ada mengenai orang yang dibebaskan hutangnya oleh raja, maka kita akan mengerti betapa kita, saudara dan saya yang menerima kasih karunia pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah percaya dengan iman kepada Dia, dan oleh karena iman kita maka Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, menghapus, melunaskan semua perbuatan-perbuatan jahat kita dengan pengorbanan Dia, dan kita diberi keselamatan, kasih karunia anugerah. Maka semua itu membuat kita harus menjadi orang yang murah hatinya. Di Matius 8 ayat 21 dikatakan begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan menjawab, ditanyakan sampai 7 kali, Tuhan menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi sudah berapa kali pun kita tetap harus mengampuni, bermurah hati, mengampuni. Karena apa? Karena kita telah menerima kasih karunia. Di ayat selanjutnya kita lihat, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan atas hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Jadi hutang 10.000 talenta itu dihapuskan. Karena apa? Karena hambanya minta, istilahnya minta pengampunan. Minta supaya ia diberi keringanan. Minta supaya dilepaskan dari hutang-hutangnya. Dan oleh raja itu dibebaskan. Tetapi ketika hamba itu keluar setelah dibebaskan, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya. Lalu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Jadi meskipun hamba itu yang hutangnya 10.000 talenta itu diampuni. Melihat itu kawan-kawannya lain sangat sedih. Meskipun dia sudah diampuni, dilunaskan, dianggap lunas hutangnya. Tapi dia tidak mau mengampuni temannya yang berhutang jauh lebih sedikit daripada yang dia hutang kepada raja itu. Teman-temannya lalu menyampaikan yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, kita akan melihat sebetulnya hutangnya itu berapa banyak sih? Kalau yang hamba yang dilunaskan sama tuannya, sama raja itu hutangnya 10.000 talenta. Kita tahu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah kerja selama sehari. Jadi kalau 1 talenta itu upah kerja selama 16,4 tahun. Jadi kalau 10.000 talenta itu berarti apa? Ya tinggal dikalikan, 10.000 dikali 16,4 tahun upah. Jadi itu uangnya banyak sekali saudaraku. Kalau kita bicara upah kerja sehari itu anggaplah 100.000. Boleh, enggak boleh ya. 150, anggaplah 200.000. 1 hari 200.000. Berarti 1 talenta itu banyak ya. 200.000 dikalikan 16,4 dikalikan 365. Jadi jumlahnya 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar sekali. Tapi oleh sang raja itu dilunaskan, dihapus utangnya. Sedangkan hambanya itu temennya hutang sama dia cuma 100 dinar. 100 dinar itu kan tidak ada artinya dibandingkan 10.000 talenta. Tapi dia tetap tidak mau mengampuni. Nah, kita melihat dari perumpamaan yang kita baru bahas ini, bahwa sebetulnya saudara dan saya ketika kita bertobat kepada Tuhan, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa kita diampuni. Baik dosa-dosa yang mungkin sampai sepanjang hidup kita, selama kita beriman, Tuhan sudah mengampuni. Dan itu luar biasa, tidak bisa dihitung. Seperti 10.000 talenta dibandingkan dengan semisalnya ada seorang yang menyakiti hati kita, berbuat dosa kepada kita. Dan ketika dia minta ampun, minta maaf, kita tidak mau mengampuni dan memaafkan. Itu adalah gambaran dari betapa kita harus tetap mengampuni. Harus punya murah hati, mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya telah melunaskan semua hutang-hutang kita kepada Tuhan. Dosa-dosa kita telah ditebus lunas di atas kayu salib oleh Tuhan. Dan itu adalah gambaran ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan memperoleh kemurahan. Saya percaya banyak dari saudara di luar yang belum percaya, belum pernah mendengar mengenai kabar baik, belum pernah tahu mengenai Injil daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan beroleh keselamatan. Dengan iman dia akan diselamatkan. Dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Banyak dari mereka
belum mendengar berita Injil. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin ketika kehidupan mereka dipenuhi oleh kemurahan. Ketika mereka selalu punya belas kasihan terhadap sesama, mereka bisa mengampuni sesamanya. Maka saya percaya bahwa satu hari Tuhan akan menjamah orang. Tuhan akan menyuruh hambanya untuk memberitakan kabar baik itu. Sehingga orang itu bisa mendapat kesempatan untuk bertobat. Mendapat kesempatan untuk mendengar Injil daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat banyak orang di luaran sana yang mereka sehari-hari perbuatannya sangat baik, penuh oleh kemurahan. Tapi mungkin mereka belum mendengar mengenai Injil, belum mengerti mengenai kabar baik. Tapi saya percaya satu hari firman Tuhan, Injil itu akan kuasanya akan menjamah hati mereka. Karena kita semua percaya dan tahu bahwa untuk beragama Kristen itu bukan kita yang memilih untuk ikut agama Kristen, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya bisa beriman kepada Yesus. Kita bisa beriman dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu, kita harus punya yang dikatakan murah hatinya. Karena ketika kita memiliki hati, murah hati, maka kemurahan akan mengikuti kehidupan saudara dan saya. Ketika saudaraku, kita hidup diberkati untuk menjadi berkat. Kita semua tahu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu putus. Adam bahkan diusir dari Taman Eden. Adam mengalami kesulitan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan rindu supaya apa? Supaya Adam dan keturunan Adam, semua saudara dan saya, boleh kembali ke pangkuan Tuhan. Boleh memiliki hubungan itu kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan berusaha untuk berhubungan dengan pribadi demi pribadi. Mulai dari zaman Adam, Kain, Habel, semua keturunan Enos, Henok. Bahkan dikatakan Henok bergaul dengan Allah, maka dia diangkat hidup-hidup, rapture hidup-hidup, kembali ke sorga, tidak mengalami kematian. Bahkan sampai Tuhan memilih, pada akhirnya Tuhan memilih Nuh untuk supaya melalui Nuh dan keturunannya, semua umat manusia bisa kembali kepada Tuhan. Karena manusia sudah begitu jahat, jatuh ke dalam dosa. Mereka bahkan ketika mereka punya kuasa di Kejadian 11, mereka mempunyai komunikasi bahasa yang sama. Mereka berkumpul bersama-sama dengan kepandaian yang mereka berikan, dengan gambaran yang mereka punya sebagai gambar dan rupa Allah, diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Mereka ingin naik melebihi Tuhan, mendirikan menara Babel. Dan Tuhan membuat bahasa mereka menjadi pecah belah sehingga mereka terpisah, diaspora ke seluruh dunia, supaya mereka tidak bisa naik melebihi Allah, supaya mereka tidak bisa sombong terhadap Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan memilih Abraham sebagai bapak bangsa Israel. Dan di Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi karena bangsa-bangsa itu tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, karena bangsa-bangsa itu akhirnya dicerai-beraikan, di diaspora ke seluruh dunia dengan memecah belah bahasa mereka, dengan membuat mereka bahasanya menjadi lain, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan lain. Tapi Tuhan tetap rindu supaya apa? Satu hari nanti semua keturunan Adam boleh kembali kepada Tuhan, punya hubungan kembali kepada Tuhan. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia, maka dia mau mengorbankan anak yang tunggal. Jadi dia memilih Abraham, melalui Abraham dan keturunan Abraham,
Abraham diberkati, keturunan Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga melalui Abraham dan keturunannya, maka semua bangsa-bangsa boleh mendengar mengenai kabar baik. Boleh menerima Injil itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bertobat dan kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Melalui keturunan Abraham, maka lahirlah Yesus Kristus. Jadi setiap saudara dan saya, kita semua adalah keturunan Abraham secara iman. Dan kita semua diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat terhadap sesama kita keturunan Abraham. Tapi di Yesaya 49 ayat 6 dikatakan begini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bahkan di perjanjian lama pun sebetulnya bangsa Israel itu sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan, untuk memberkati bangsa-bangsa lain seluruh dunia, supaya mendengar kabar baik itu, supaya mereka semua boleh bertobat. Jadi kita, saudara, sebagai keturunan dari Abraham secara iman, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita tidak mau menjadi berkat, ketika kita tidak memiliki kemurahan hati, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana rancangan Tuhan bisa dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya? Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu adalah satu, bahwa kita harus punya belas kasihan kepada sesama. Siapakah sesama kita? Sesama kita itu bukan karena statusnya, bukan karena sama-sama kita dari suku bangsa apa. Seperti dikatakan, suku bangsa Yahudi terhadap suku bangsa itu. Tidak, saudaraku. Tapi terhadap bangsa-bangsa, terhadap sesama kita. Semuanya. Bukan karena status kita diselamatkan. Tetapi karena apa yang kita perbuat dengan iman kita. Itu yang membuat iman kita menjadi hidup. Murah hati. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita juga harus mengampuni 70 kali 7. Jadi boleh dikatakan seperti tidak terbatas, saudaraku. Setiap kali ada orang yang melakukan kesalahan dan minta ampun, kita harus siap untuk mengampuni mereka. Itu yang dikatakan sebagai murah hati. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Gambarannya adalah hutang kita adalah 10.000 talenta. Dibandingkan dengan orang yang bersalah dengan saudara dan saya, itu perbandingannya sangat tidak seimbang, saudara. Tuhan telah mengampuni saudara dan saya, bahkan sampai dosa-dosa kita di masa depan. Tuhan sudah memperhitungkan semua dalam kehidupan kita. Selama kita beriman, maka kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bukankah dengan kemurahan yang kita peroleh dari Tuhan, kita juga harus mengampuni sesama kita, siapapun itu. Seringkali orang-orang tidak bisa mengampuni, mungkin adalah orang-orang yang sedekat, orang mungkin seringkali keluarga sendiri melukai sehingga kita tidak bisa mengampuni. Tapi Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seperti raja yang mengampuni hutang daripada hambanya, demikian Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Supaya kita yang telah diampuni oleh Tuhan juga mau mengampuni sesama kita, saudara kita, orang-orang dekat kita yang telah melukai, telah bersalah kepada kita. Yang ketiga, kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena sebagai keturunan Abraham, saudara dan saya, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh anugerah daripada Tuhan. Kita mengetahui mengenai berita baik, kabar baik, berita Injil. Supaya apa, saudara? Bukan supaya kita diselamatkan saja, tetapi supaya keselamatan atau terang yang daripada Tuhan itu boleh kita beritakan dan kita jadikan berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu kita harus bermurah hati untuk mau memberitakan Injil kepada siapapun, saudara.
Bukan hanya kepada orang-orang yang kita senangi, bukan hanya kepada orang-orang yang menurut kita adalah sesama kita, tapi kepada bangsa-bangsa, kepada mereka yang belum mendengar mengenai berita Injil. Kita harus punya kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah kami boleh memeteraikan dalam kehidupan kami. Supaya firman yang sudah termeteraikan dalam hidup kami boleh menjadi realita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semua yang berbahagia karena kami murah hatinya, boleh beroleh kemurahan yang daripadamu. Kami yang telah Kau berkati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari siang hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.